Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengungkapkan alasan timnya kalah 0-2 saat menghadapi Malut United di putaran pertama lalu. Menurutnya kondisi fisik para pemain saat itu menjadi faktor utama. Waktu itu, kami kalah di pertandingan karena tidak fit. Ia menjelaskan Persib menjalani jadwal yang sangat padat dalam periode tersebut. Situasi itu membuat tim kelelahan dan tidak bisa tampil maksimal. Kami memainkan 6 pertandingan dalam 25 hari, saya rasa itu terlalu padat. Meski begitu, Boyan menegaskan kondisi tim saat ini sudah jauh lebih baik. Ia pun tidak terlalu mengkhawatirkan laga selanjutnya, meski mengakui kualitas lawan begitu bagus. Sekarang, saya tidak terlalu khawatir. Kami bermain di kandang, dan itu tentunya menjadi keuntungan bagi kami, tuntasnya. Kompetisi musim lalu menempatkan nama-nama seperti David da Silva, Ciro Alves, Tyron Del Pino hingga Gustavo Franca sebagai figur sentral di Persib Bandung. Peran mereka ikut mengantarkan Maung Bandung mencatatkan prestasi back-to-back juara. Situasi kini berubah karena para pemain tersebut tidak lagi berseragam Persib Bandung dan justru akan datang sebagai lawan setelah bergabung dengan Malut United. Pertemuan Persib menghadapi Malut United dalam lanjutan Superliga dijadwalkan berlangsung di Stadion GBLA pada Jumat 6 Februari. Kapten muda Persib Bandung, Beckham Putra, memandang duel ini sebagai momen penting untuk menunjukkan bahwa kekuatan Persib tidak hanya bertumpu pada nama besar seperti Ciro Alves dan David da Silva. Ia ingin menegaskan bahwa saat ini Persib dihuni banyak pemain dengan kualitas merata. Iya, dalam sepak bola itu adalah hal yang lumrah. Kadang kita bisa menjadi lawan atau menjadi lawan. BK menyebutkan laga ini sebagai tantangan personal sekaligus pembuktian bagi tim, terutama setelah Persib menelan kekalahan pada putaran pertama saat bertandang ke markas Malut United. Ini jadi tantangan tersendiri buat saya, membuktikan bahwa Persib itu tidak hanya David dan Ciro. Sekarang kita punya banyak beberapa pemain yang berkualitas, yang juga sangat bagus. Jadi, saya percaya dengan tim ini, dan saya yakin bisa mendapatkan 3 poin saat menghadapi Malut United. Tentunya ini sangat siap untuk tim, karena kita baru saja memenangkan 3 pertandingan. Ini sangat penting untuk mental juga buat keadaan tim tentunya. Dan semoga lawan Malut kita bisa full tim karena sekarang dengan datangnya Dion dan Layvin Kurzawa bisa memperkuat tim juga tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menilai sesi latihan timnya berjalan dengan baik. Ia menyebutkan kondisi para pemain perlahan kembali mendekati level ideal jelang pertandingan melawan Malut United. Bagus, latihan hari ini bagus dan perlahan semua sudah mulai kembali. Menurutnya, hampir seluruh pemain sudah kembali berlatih bersama tim. Hanya Ramon Tanki yang masih belum bisa bergabung latihan karena masih pemulihan cedera. Kecuali Ramon, semuanya sudah kembali berlatih. Memang belum 100%, tapi saya yakin mereka akan siap untuk pertandingan. Boyan memastikan Ramon Tanki akan dicoret sementara dari daftar pemain yang akan menghadapi Malut United. Ramon belum akan dimainkan pada laga terdekat. Penyerang asal Brazil itu diproyeksikan baru bisa kembali setelah pertandingan tersebut. Untuk dia baru akan siap kembali bermain setelah menghadapi Malut. Ramon mengalami cedera saat pertandingan melawan Persis Solo, bermain di babak kedua menggantikan Andrew Jung. Ramon terlihat tertatih di penghujung laga tuntasnya.
Bursa transfer paruh musim Superliga masih dibuka hingga Jumat 6 Februari. Masih ada waktu bagi Persib Bandung untuk mendatangkan pemain baru khususnya di lini depan. Ditambah lagi William Marcilio sudah out dan pos yang kosong di posisi gelandang dan penyerangan itu masih bisa dimaksimalkan manajemen Persib. Saat ini Persib Bandung memiliki 3 penyerang utama adalah William Barros, Andrew Jung, dan Ramon Tanki. Namun performa ketiganya tidak cukup membuat bobotoh puas dengan daya dobrak Persib Bandung yang hanya mampu mencetak 1 gol dari setiap laga di 5 pertandingan terakhir. Persib pun dikaitkan dengan beberapa pemain jelang penutupan bursa transfer tengah musim ini. Mulai dari nama-nama pemain naturalisasi Mauro Ziltra, Ragnar Olatmagon, hingga Mariano Peralta yang kabarnya akan dilepas Borneo FC. Menanggapi kabar tersebut, Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra angkat bicara soal pergerakan Persib di penutupan bursa transfer paruh musim ini. Adit tidak membantah, ia hanya meminta bobotoh untuk bersabar. Ditunggu aja lah ya. Ditunggu saja, mudah-mudahan akan ada kabar baik menjelang tanggal 6. Mudah-mudahan akan ada kabar baik lah menjelang tanggal 6 lah. Mudah-mudahan akan ada kabar baik lah menjelang tanggal 6 lah. Udah di-spill tadi lah. Udah di-spill, ungkap Aditya. Dengan statement tersebut, tentunya membuat bobotoh semakin penasaran dan menunggu apakah kejutan yang akan diberikan Persib menjelang penutupan bursa transfer paruh musim ini. Menarik dinantikan tuntasnya.